Saya record. Oke. Nah, nanti ini kalian bisa download langsung di Google Classroom di menu Classwork-nya. Oke, ini Kamaria sudah masuk. Untuk materi yang sekarang kita bahas ini adalah yang gerbang logika. Ini sudah ada PowerPoint-nya. Kalian tinggal download, itu sudah bisa. Nah, sekarang saya menampilkan dulu ini dia tentang gerbang logika. Halo Kamaria, Assalamualaikum. Oke, ini kelihatan di layar? Kelihatan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kemarin kalian sudah belajar waktu kelas 1 itu tentang bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal juga. Saya rasa masih ingat ya. Bilangan biner itu adalah bilangan yang bagaimana? Lisa, masih ingat bilangan biner? Lupa dah, Pak. Lupa dah, Anggi? Masih ingat bilangan biner? Enggak, Pak. Tapi udah belajar tadi. Kamaria? Belajar, tapi dah lama dah, Pak. Makanya lupa. Kalian baru kelas berapa? Dah lama. Baru kelas 2. Sama siapa kemarin? Sama siapa kemarin belajar? Sama Pak itu. Pak Al. Sama Pak Al ya. Oke. Pak Al. Pak, Hmm. Pak Al. Sama Pak Al. Oke. Jadi saya ingatkan kembali bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Jadi artinya bilangan itu cuma ada 2, 0 dan 1. Jadi kalau tidak 0, 1. Kalau tidak yes, no. Masih ingat? Bilangannya itu kalau tidak 0, ya 1. Kemudian kalau bilangan oktal itu bilangan yang berbasis 8. Jadi bilangannya itu dari 0 sampai 7. Kemudian bilangan desimal itu berbasis 10. Bilangannya 0 sampai 9. Jelas? Jelas. Oke. Jadi di gerbang logika ini nanti yang paling banyak kita gunakan itu adalah bilangan biner, bilangan 1 atau bilangan 0 ya. Jadi kamera saya di sebelah kanan begini, laptop saya di tengah. Jadi saya agak nyamping, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang lihat ini di layar. Kalian pakai handphone, pakai laptop? Handphone. Handphone, Pak. Tampilannya gimana nih di handphone kalian? Kecil, besar, atau jelas, tidak jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Suara saya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, gerbang logika, yang pertama ada gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi. Kita masuk ke gerbang logika dasar. Nah, di dalam gerbang logika dasar tuh ada beberapa gerbang yang umum diketahui. Yang pertama adalah gerbang AND, yang kedua adalah gerbang OR, dan yang ketiga adalah gerbang NOT. Oke, Huria masuk ya. Oke. Jadi ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT. Ini adalah bahasa Inggris. Kira-kira kalau diartikan, AND ini apa? Dan. Dan. OR? Atau. Atau. NOT? Tidak. Tidak. Oke, Assalamualaikum Huria, selamat bergabung. Langsung menyesuaikan ya. Oke. Maaf, Pak. Nah. Tadi ketiduran. Ketiduran ya nggak apa-apa. Ya. Nanti teman-temannya yang masih mau join mungkin ketiduran atau mungkin sedang makan atau sedang mandi, nanti langsung suruh join aja. Nah, jadi gerbang N ini adalah gerbang logika. Tadi kalau dalam bahasa Inggrisnya artinya dalam bahasa Indonesia adalah dan. OR itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah atau. Not itu dalam bahasa Indonesia artinya Tidak. 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 Nah, jadi hampir mirip dengan arti dari maksud gerbang logika dasar ini. Misalkan N. Saya ambil satu contoh, misalkan Lisa Sylvia dan Anggi sore ini datang ke rumah saya. Kira-kira apa yang kalian tangkap? Lisa Sylvia dan Anggi sore ini datang ke rumah saya. Kira-kira apa maksudnya? Lisa saja, Anggi saja, atau salah satu, atau keduanya? Atau tidak keduanya? Keduanya, Pak. Keduanya, Pak. Ke? Lisa dan Anggi. Kok semuanya? Lisa dan Anggi sore ini ke rumah saya. Berarti siapa saja yang ke rumah saya sore ini? Lisa dan Anggi. Boleh Berarti salah satu? dua. Tidak, Kak.
Boleh salah satu Nggak nggak? tahu. Kalau saya bilang Lisa dan Anggi sore ini ke rumah saya, boleh nggak salah satu aja? Mungkin Lisa aja atau Anggi aja. Tidak, Kenapa tidak? karena Bapak suruh 2 orang. Saya nggak nyuruh 2 orang, saya suruh Lisa dan Anggi. Karena ada dan. Karena ada Nah, dan, Pak. karena operatornya adalah dan. Lisa dan Anggi sore ini ke rumah saya. Berarti kedua-duanya harus datang. Nah, berbeda dengan or. Jadi sama Or. prinsipnya seperti saya bilang, Lisa atau Anggi sore ini datang ke rumah saya. Kira-kira gimana? Boleh nggak salah satu? Tidak. Boleh. Lisa atau Anggi sore ini datang ke rumah saya. Atau, boleh salah satu nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh salah Atau satu. bukan dan. Nah, Boleh boleh pakai or. boleh dua-duanya nggak? Boleh. Boleh. Tapi satu boleh juga. Karena dia kan pakai atau, bukan dan. Oke. Kalau oke, ya. Nah, kalau not itu berarti tidak, kebalikannya. Tidak. Berarti kalau saya suruh Lisa not datang ke rumah saya, berarti ya artinya Lisa jangan datang ke rumah saya. Ya. Ya, Ya. tidak. Atau misalkan satu not ya ataupun not satu berarti nilainya adalah 0. Bukan 1 kan? 1 ya not 1. Berarti bukan 1, nilainya adalah 0. Kalau not 0 berarti nilainya adalah 1. Kebalikannya. Jadi jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang kita lihat yang gerbang N. Lihat di layar. Pengertian gerbang N adalah memiliki 2 atau lebih saluran masukan ataupun input. Oke, tadi saya contohkan Lisa dan Anggi. Itu berarti ada 2 input. Input 1 Lisa, input 2 Anggi. Ya. Kemudian memiliki 1 keluaran. Artinya datang ke rumah saya. Ya, Lisa dan Anggi datang ke rumah saya. Artinya ketika saya bilang Lisa dan Anggi datang ke rumah saya tidak akan marah ketika Lisa dan Anggi dua-duanya datang. Tapi kalau Lisa saja yang datang, saya marah. Kalau cuma Anggi saja yang datang, saya juga marah. Karena perintah saya adalah Lisa dan Anggi datang ke rumah saya. Berarti nilainya dua-duanya harus bernilai betul. Artinya harus bernilai benar. Saya bilang Lisa dan Anggi. Berarti Lisa dan Anggi ini harus datang. Harus bernilai 1 kalau dalam logika matematikanya harus bernilai 1. Jadi yang tidak datang itu nilainya 0, yang datang itu nilainya 1. Berarti kalau N, 1 N1, ya itu nilainya 1. Ya, asal ada 0, 1, misalkan 1 N0 itu nilainya 0, berarti salah. Artinya kalau Lisa saja yang datang itu salah. Kalau Anggi saja yang datang itu juga salah. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nanti saya bikin coret-coret di sini. Kemudian lagi keluaran N ataupun output dari N akan bernilai 1 jika dan hanya masukannya bernilai 1. Artinya jika dua-duanya bernilai 1. Jika Lisa dan Anggi yang datang. Kalau Lisa saja salah. Kalau Anggi saja salah. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian lagi hubungan antara masukan dan keluaran antara input dan output pada gerbang N tersebut dapat dituliskan seperti ini rumusnya. N titik 2 Y sama dengan A titik B atau AB. Kalau titik ini dalam matematika artinya adalah kali. Karena bilangan biner itu nilainya hanya ada 2, 1, dan 0. Ya, jadi kalau misalkan saya contohkan, mudahnya saya akan contohkan dengan Word biar kalian bisa lihat. Oke, sorry. Excel kayaknya lebih bagus. Oke, Excel. Masih kelihatan ya layar saya ya? Iya, Pak. Oke, kalau nggak kelihatan layarnya ataupun suara saya kecil, kasih tahu. Oke, misalkan di sini saya buat input A, input A, input B, kemudian output. Ini kita anggap nilainya ada 2 masukan, 2 input, kemudian ada 1 output. Ini adalah hasil gitu ya, saya buat. Nah, input A, misalkan tadi yang pertama, yang A ini saya anggap Lisa, yang B ini saya anggap Anggi. Ini saya anggap A adalah Lisa, B adalah Anggi. Kalau misalkan di sini 0, artinya Lisa tidak datang, Anggi juga tidak datang, maka saya akan marah. Artinya apa? Hasilnya salah. Saya suruh Lisa dan Anggi datang, ya kan? Ya, Pak. Oke. Kalau yang kedua ternyata Lisa tak datang, tapi Anggi datang, saya tetap
Marah. Marah. Jelas ya? Kalau misalkan Lisanya datang, Angginya tak datang, saya Tetap marah. tetap marah. Lisanya datang, kemudian Angginya datang, baru saya Tidak marah. tak Tidak marah. marah. Nah, kira-kira bentuk gerbang N itu seperti ini. Kalian bisa lihat di layar. Nah, seperti ini. Ini input dan output. Saya kasih warna. Seperti ini. Sorry ya, ini Lisa. Saya anggap ini adalah Lisa. Ini adalah Anggi. Nilainya maksudnya ya. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi jika nilainya salah satu saja, kesimpulannya langsung ya. Jika nilainya asal ada aja 0, di sini ada 0 nih, dua-duanya 0. Nilainya pasti 0. Di sini ada 0, walaupun di sini 1, tapi ada 0 di sini, tetap nilainya 0. Artinya tetap salah. Di sini ada 1, tapi di sini ada 0. Nilainya tetap salah. Kesimpulannya gerbang N ini hanya akan bernilai benar jika semua inputnya bernilai benar. Ya, 1 Benar. bernilai benar. Ini kebetulan inputnya 2, Lisa dan Anggi. Kalau saya bikin 4, Lisa dan Anggi dan Kamaria dan Huria sore ini datang ke rumah saya. Berarti apa? 4-4-nya harus bernilai 1. Artinya 4-4-nya harus datang ke rumah saya sore ini. Betul? Betul. Paham ya untuk gerbang N. Artinya ini kesimpulannya di sini. Semuanya harus bernilai 1 atau bernilai benar, maka nilainya baru bisa dianggap benar. Salah satu dari inputnya saja 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, maka hasilnya adalah salah. 0. Ya, 0 ataupun salah. Ini gerbang N. Sekarang ini saya copy. Saya taruh di sini. Masih kelihatan ya? Ya, Pak. Ini OR. Kemudian ini input 1, input 2, input 3 sama. Nah, kalian lihat di sini, kalau OR, misalkan Lisa datang, Lisa tak datang, kemudian Kamaria juga tak datang. Sorry, Kamaria apa Anggi tadi? Anggi ya? Lisa tidak datang, Anggi tidak datang, maka nilainya adalah 0. 0. Salah ya, tidak ada yang datang. Jika Lisa tak datang, tapi Anggi datang, maka 0. jika Lisa tak datang, tapi Anggi datang, ini OR. Jika Anggi atau Lisa, ya Angginya nggak datang, Lisanya nggak datang, tapi Anggi datang, ini gerbang OR atau. Maka hasilnya adalah Boleh. Boleh. boleh, benar ya. Jika Lisa datang, tapi Anggi tak datang, maka Boleh. 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 Kalau Lisa datang, Anggi pun datang ya. Gimana hasilnya? Boleh. Boleh. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini formatnya seperti ini. Gerbang N ini saya kasih tanda lagi, ini gerbang N, ini gerbang OR ya. Gerbang N akan bernilai benar atau bernilai 1 jika dua-dua buah inputnya bernilai benar. Kalau inputnya 2 ya, atau bernilai 1. Kalau inputnya ada 3, berarti 3-3-nya harus benar. Kalau inputnya ada 4, tadi saya bilang Lisa, Anggi, Kamaria, dan Huria harus datang ke rumah saya sore ini. Berarti 4-4-nya harus bernilai 1, baru outputnya ini 1 ataupun benar. Di sini kita anggap 1 itu benar, 0 itu salah. Kemudian, kalau gerbang OR, kebalikannya. Asal ada 1, maka dia bernilai 1. Ya, benar. Di sini kita lihat, ini ada 1 di sini ataupun bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Di sini benar, di sini salah, tetap nilainya benar. Di sini benar, di sini benar, nilainya juga benar. Yang benar tuh kalau dua-dua nilainya adalah salah, maka hasilnya baru salah. 0. Ya, artinya kalau misalkan saya bilang Lisa atau Anggi datang ke rumah saya, tapi dua-duanya nggak ada yang datang, baru bernilai 0 ataupun salah. Jelas perbedaannya ya? Coba kalian lihat di sini formatnya. Cara menulisnya nih 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, terstruktur ya. Kemudian di sini juga sama 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Inputnya sama, cuman yang berbeda adalah hasil.
Ya, kalau kita lihat di sini berbeda nih, 0 semua baru 1. Kalau di sini 0 1 0 1 1 semua. Ya. Salah 1 benar semua, kalau ini salah 3 benar 1. Jadi kebalikannya. Paham ya antara and dan or? Paham. Jadi logikanya testing aja. Misalkan saya suruh begini, dan atau gitu ya. Kalau misalkan dan berarti semua syaratnya harus benar. Kalau atau salah satu saja syaratnya benar, maka boleh. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan not? Ini saya copy. Saya taruh di sini dah. Masih kelihatan? Masih. Pak. Kalau not di sini saya tambahkanlah satu lagi not namanya. Ya, ini not. Berarti dengan gerbang not ini tadi, misalkan pada n ini, kan kita sudah tahu hasilnya di sini 0, 1, 1, 1. Itu hasil ya. H ini hasil ya. Ini hasil. Jadi hasil dari 0 dan 0 itu 0, 0 dan 1 itu 1. Ini or ya, sorry. Ini kita untuk yang n misalkan. N. Di sini nilainya adalah 0, 0, 0, 1. Sama ya dengan yang di sebelah sini ya. Ini sama, saya copy, N. Cuman di sini kita kasih not. Artinya ingkarannya. Kalau belajar matematika itu namanya ingkarannya. Nah, di sini kalau not tinggal kita balikkan. Kalau nilainya tadinya adalah 0, berarti di sini 1. 1. Kebalikan. Kalau di sini nilainya 0, berarti di sini juga 1, notnya ya. Kalau di sini nilainya adalah 0, di sini juga tetap 1, dan di sini adalah 0. Kebalikannya. Iya, Pak. Jelas? Jelas. Nah, jadi kalau misalkan di sini n, atau kita buat di sini namanya not n, bukan n, berarti ini kalau saya hapus, ini saya hapus, ini saya delete. Nama gerbangnya gerbang not n, ya artinya bukan n. Di sini kita sudah punya gerbang n. Ini hasilnya. Jelas sampai sini? Yang pertama tadi jelas ya? Jelas, Pak. Ini adalah gerbang n dan ini adalah hasilnya. H ini adalah hasil. Jadi 0 n 0 itu 0, 0 n 1 itu 0, 1 n 0 itu 1, 1 n 1 itu 1. Ya. Nah, kalau di sini saya buat not n, berarti bukan n. Artinya begini, 0 dan 0 tadi hasilnya adalah 0. 0. Berarti di sini kita buat 1. Karena not n. Kebalikannya. Ya. Ya, Pak. Kemudian gerbang n berikutnya 0 dan 1, itu hasilnya adalah 0. Berarti kalau dia not n berarti 1. 1. Begitu juga ini. Berarti 1 dan ini baru 1. 0. Ya, karena bukan 1. Berarti nilainya adalah 0. Berarti kalau kita copy yang ini, taruh di sini, kemudian ini kita hapus, dan ini adalah not or, berarti di sini nilainya berapa? 0. 0? 1. Not or, 1. Di sini? 1. 0. Di sini? 0. 0. Ya. Di sini? Ya. 0. 0. Kebalikan ya, not or. Artinya bukan or. Ya, kalau or nilainya adalah 0, 1, 1, 1. Ini nilainya. Berarti kalau dia not or, kebalikannya. Oh iya. Jelas? Ya, Pak. Jelas Jelas. ya? Huria paham, Huria? Paham, Pak, sedikit. Sedikit, banyak lah. Banyak lah, ini nanti Tempat banyak. lambat masuk, Pak. Lambat masuk kan tadi baru mulai, enggak lama doh. Tapi bisa dimengerti kira-kira, Huria? Bisa, Pak. Kamaria? Bisa, Saya Pak. Anggi? Bisa, Pak. Gimana, Anggi? Bisa ya? Bisa saya, Pak. Oke. Sekarang saya mau coba. Saya mau kasih 3 masukan, 3 input.
Saya mau kasih 3 masukan. 3 input. Di sini saya tambah lagi. Di sini saya tambah input. Ayamnya berkokok tuh. Ayam siapa itu? Ayam orang Pak lepas. Oke, saya mau bikin 3 input. Kalau tadi ibaratnya cuma 2 input, ada Lisa, ada Anggi. Kalau sekarang saya mau bikin ada Lisa, ada Anggi, ada Kamariah. Di sini Lisa, di sini Anggi, di sini Kamariah. Di sini output. Hasilnya. Ya, ini hasil. Kemudian saya akan kasih tahu. Berarti di sini 0, 0. Kalau 3 input itu formatnya begini. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Kemudian di sini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian di sini baru 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, begitu cara menulisnya supaya cepat. Ya, kalian perhatikan. Oke. Kalian lihat formatnya biar nggak bingung. Fokus ke input A. Di sini tadi saya bikin 3 input ya. Ada Lisa, ada Anggi, dan ada Kamariah. Ini saya coba kasih nama dulu ya. A ini adalah Lisa. B adalah Anggi. C adalah Kamariah. Ini contoh saja. Oke. Nah, ini adalah hasil. Nah, Lisa, cara mengetiknya begini. Karena ada 3 input, 0, 0, 0, 4 kali, baru 1, 1, 1, 1. Kemudian kolom berikutnya baru 0, 0. Jadi 2 nolnya. Kalau di sini tadi nolnya ada berapa? 4. 4, 0, 4, 1. Ya. Di sini 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. 21. Di sini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Karena inputnya ada 3. Nah, di sini tadi inputnya ada 2. Karena inputnya ada 2, langsung aja 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. 1. Ya, gampang ya. Oke, gampang ya. Ya, ini mulai mainnya gampang, cuma 0 atau 1. Nggak ada angka lain, tapi lumayan bikin kepala agak sedikit berkedut ya. Nah, nah jadi gini, ini saya anggap ini adalah gerbang N ya, gerbang N. Gerbang N. Berarti kalau yang nomor 1 ini nilainya berapa? Misalkan Lisa dan Anggi dan Kamariah sore ini datang ke rumah saya, misalnya seperti itu. Berarti kalau ini nilainya apa nih? 0, 0, 0. Di sini apa? 1. 1? 0. 0. 0 apa 1? 0. 0. Di sini? 1. 0. 0 apa 1? 0. 0. Di sini? 0. 0. 0. Di sini? 1. 1? 0, Pak. 0 apa 1? 0, Pak. 0 apa 1? 0, Pak. Lisa apa Lisa? Lisa apa? Lisa. Ya, menurut Lisa apa? 0 apa 1? 1. Enggak. 0. 1. 0 apa 1? Anggi, berapa Anggi? 0, Pak. 0. Kamariah? 0, Pak. 0. Huria? 0, Pak. 0. Yang berikutnya? 0. 0. Berikutnya lagi? 0. 0. Lagi? 0. 0. Lagi? Baru 1. Baru 1. Kenapa baru 1? Karena ada tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya saya bilang dan ya. Lisa dan Anggi dan Kamariah. Berarti tiga-tiganya harus bernilai 1. 1. Baru di sini nilainya juga 1. Berarti paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita balas yang OR. Di sini
Masih kelihatan ya layarnya ya? Kalau ketutupan kasih tahu. Nanti ini ada videonya saya upload kemana ya supaya bisa kalian tonton atau saya kirim langsung ke WhatsApp aja ya. Ya, Pak. Di grup, Pak. Oke. Nah, ini saya hapus. Dedet. Ini 7JW8S. Pak, baru gabung, Pak. Iya, Yudi, dari mana kamu? Tidur apa gimana? Rehan, Pak. Rehan ini. Coba diganti Iya, Pak. namanya Rehan, jangan 7JW8S ya, diganti Rehan namanya Rehan. Semua. Bisa ganti namanya Rehan? Kok tidur kan, Han? Ganti namanya Rehan ya. Oke, sambil mengikuti ya Rehan. Oke, sudah diganti, cakep. Sambil diikuti ya Rehan, nanti ini video rekamannya saya kirimkan. Jadi kalau yang ini, Lisa, nilainya apa? 0. 0. 0. 0. Yang ini, Anggi? 1. 1. 1. Yang ini, Pak, 1. Kamaria? 1. 1. Huria? 1. 1. Rehan, mana Rehan kameranya Rehan? Rehan? Oh, iya, Pak. Nah, kameranya on kan? Hmm. Nah, aduh, udah cuci muka? Ya, Oke, Rehan mungkin masih bingung nih. Rehan, gini, saya mau ngasih kondisi. Misalkan ini kamu lihat nih di layar, ya. Di sini icak-icaknya Alisa, sorry, Lisa maksudnya. Di sini Lisa, di sini Anggi, di sini Kamaria. 1 ini artinya datang, 0 ini artinya tidak datang. Ya, ini adalah hasil. Ya, pertanyaan saya bilang begini. Lisa atau Anggi atau Kamaria sore ini datang ke tempat saya. Kira-kira saya akan marah ketika apa? Misalkan kalau tidak ada yang datang itu saya akan marah. Kalau datang salah satu saja itu saya tidak akan marah. Nah, di sini kita membahas tentang gerbang logika. Mungkin Raihan baru gabung ya, jadi mungkin agak sedikit bingung. Nah, jadi ini nanti videonya kamu bisa cek di grup. Saya akan kirim hasil recording pembelajaran ini di grup. Ya, Rehan ya? Ya, Pak. Jadi sekarang coba Rehan tebak ini. Ini misalkan Lisa atau Anggi atau Kamaria saya suruh datang. Nilainya gini. 1 ini berarti Lisa datang, Anggi nggak datang, Kamaria nggak datang. Kira-kira saya marah nggak? Soalnya adalah, sebentar, Zoom ngasih tahu, a gift from Zoom running out of time. Berarti sudah lebih dari 40 menit. Oke. Saya dapat kompensasi dari Zoom, lebih dari 45 menit boleh. Oke, berarti sebentar lagi kita selesai nih ya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ada tambahan waktu dari Zoom karena saya sudah register kemarin. Oke, jadi kira-kira gimana Raihan? Ini Lisa atau Anggi atau Kamaria datang ke rumah saya. Sementara saat ini yang datang adalah Lisa saja. Anggi dan Kamaria tidak datang. Kira-kira saya marah nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena salah satu datang. Karena Yang salah satu datang. Yang datang siapa? Apa? Yang datang siapa? Bisa. Lisa. Berarti ada salah satu saja yang datang dari panggilan saya, berarti saya tidak akan marah. Berarti nilainya adalah 1. Oke, bagus Raihan. Mantap. Baru bergabung langsung connect ya. Nah, kalau yang ini gimana? Huria? 1, Pak. 1. Karena ada yang datang 2, walaupun 1 tak datang. Yang ini? Ya. 1 juga. Karena Lisa dan Anggi datang, walaupun Kamariah tak datang. Yang terakhir? 1. Karena datang semua. Walaupun saya suruh datang salah 1, tapi 3-3-nya datang. Alhamdulillah, datang semua berarti. Berarti saya juga senang, tidak jadi marah. Jadi ini adalah output N, ini adalah output OR. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau di sini saya nambahkan not N, berarti ya tinggal gampang. Di sini 0, berarti di sini ya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Tinggal dibalikin aja. Begitu juga di sini kalau dia not OR, not OR, berarti di sini hasilnya ya 1, 0 semua. Nah, ketutupan sama ini. 0 semua begitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Kita lanjut ke sini sedikit lagi sebelum kita akhiri. Kita next. Nah, simbol gerbang N itu seperti ini. Ini A, ini B, inputnya. Ini tadi Lisa, ini tadi
Anggi. Ya, ini hasilnya. Z ini adalah hasil. Misalkan Lisa ini bernilai 0, kemudian Anggi juga bernilai 0, maka nilai di sini akan 0. Tapi kalau misalkan Lisa bernilai 1, Anggi bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Hubungannya apa dengan yang elektronik yang mungkin akan kita bahas nanti di pelajaran PKK, prakarya, yang saya bilang kita mau buat sensor otomatis ya. Ada cucian tangan, kita taruhkan aja tangannya, kan kita nggak perlu nyentuhin keran, kita taruh tangan, otomatis nanti airnya keluar ataupun sabunnya keluar. Tanpa harus buka keran, tanpa harus menyentuh keran. Jadi betul-betul kita tidak menyentuh. Nah, jadi ada hubungannya di sini. Nah, kalian lihat di sini ada rangkaian baterai. Ini adalah rangkaian baterai. Ini negatif baterai. Tahu baterai ya? Batu center, tahu? Baterai. Oh, Pak. Nah, pernah megang baterai? Pernah. Di mana biasanya kalian megang? Hebat on. Pernah. Jam dinding. Jam dinding, pas di jam dinding. Saya tak ada contohnya ya, tapi yang di jam dinding itu. Ini kebetulan dipasang 2, berarti dia dipasang seri. Dipasang 2, ini ground ini ataupun negatif itu yang ada di bawah baterai. Kalau bahasa Melayu di puntut baterai. Nah, di puntutnya itu tuh negatif. Tahu ya? Di kepalanya itu positif. Ya, yang ada tololannya ini itu kepalanya berarti positif, yang di bawahnya itu negatif. Nah, yang negatif ini kalau ada logo seperti ini itu berarti dia saling terhubung. Ini berarti dia saling terhubung. Sementara yang positifnya di atas ini, ya. Nah, kalau dalam posisi ini, posisi sebentar ini animasinya up. Nah, deh, mati dia. Desain slideshow. Nah, ini kalau pada posisi saat ini kalian lihat, nah yang ini 00 tidak hidup, ini 01 tidak hidup, ini 00 tidak hidup, ini 11 baru hidup. Nah ini 10, 00 tak hidup ya, tengok lampunya tidak hidup, ini 00, ini 10, 00, 01, 00, 11 dia baru hidup. Jadi kondisinya lampu ini hanya akan menyala jika dua-duanya bernilai 1. Yang sama. 1. Paham ya? Coba lihat dari animasinya. Nah, ini posisi 11. Lampunya on. Ini posisi 10. Ini posisi 00. Ini posisi 10 lagi. Ini posisi 00. Ini posisi 01. Ini 00 lagi. Dan ini posisi 11. Baru dia nyala. Nah, untuk bikin praktek yang ini nih paling gampang. Paling gampang sekali. Tapi sayangnya kita nggak ketemu ya. Nanti saya akan tunjukkan video tutorial membuat yang seperti ini. Modal kalian adalah baterai jam dinding tadi. Baterai jam dinding itu berapaan sih satu? 3.000. 1.000 ya? 5.000. 5.000 baterai jam dinding itu? 3.000-nya, Pak. 3.000 ya? Oh, 3.000, Pak. Nah, baterai yang jam dinding itu sama lampu ini. Lampu LED ini harganya cuma 500 kalau nggak salah saya. Atau lampu ini kalian nggak usah beli. Kalau kalian punya alat-alat elektronik yang sudah rusak di rumah, cari yang sudah rusak, jangan yang bagus kalian ambil, nanti marah orang tua kalian. Cari yang udah rusak, ada alat tuh asal ada lampu biasanya warna merah, atau lampu apa saja, misalkan di... Yang kecil lu, Pak. Ya, yang kecil itu, misalkan di receiver parabola yang udah rusak, kena petir, ambil lampunya. Ataupun di mainan mobil-mobilan adik kalian, punya adik yang kecil-kecil mungkin, main mobil-mobilan, itu ada lampu yang biasanya warna merah Remote atau TV, warna Pak. hijau. Remote TV. Kalau remote TV Ada lampunya, Pak. yang di tengah itu. Iya, Pak. Yang tengah atas, Pak. Kalau yang putih nggak Yang bisa. Kalau yang putih itu bukan lampu, itu infrared. Tapi kalau yang berkedip-kedip, kedip-kedip warna merah, kalau kita pencet, berkedip-kedip remote-nya warna merah, itu bisa. Jadi nggak perlu beli. Saya tak pula bisa mencontohkan. Tapi tahu ya, lampu LED namanya. LED, Pak. Ya, LED. Itu Rp500 satu harganya. Aduh, nggak bisa pula saya contohkan ya. Pokoknya asal ada, mau raket nyamuk kah, mau radio bekas kah, mau receiver, alat elektronik yang rusak, itu biasanya ada lampunya. Apakah itu warna merah, apakah itu warna hijau, ataupun dia mungkin warna kuning. Nah, itu cabut aja. Cabut aja itu satu, kemudian beli baterai ini satu. Ya, nanti kita praktekkan untuk gerbang ini, gerbang N ini. Bagaimana cara gerbang ini bekerja? Kan nggak susah ya? Kalau kabel, copot-copot aja itu kabel-kabel mobil-mobilan rusak, ataupun
kabel digital parabola rusak. Kalau sulit untuk mencarinya, datang aja ke toko saya, itu banyak kabel. Nanti kalau ada lampu juga saya kasih, kalau memang tidak dapat ya untuk kabel. Tapi kalau memang ada, nanti saya buat tutorialnya, kemudian kalian tiru. Ketika kalian tiru, kalian praktekkan di rumah, itu kalian videokan. Nah, videonya kalian kumpulkan ke saya. Ya? Pak, kalau buat kelompok tak apa, Pak? Berkelompok boleh, tapi pada saat kalian bikin, kalau saat kalian bikin video, kalau bisa kalian pakai masker. Ya? Oh, Ya, iya, Pak. ya. Nah, kalau memvideokan alatnya nggak apa-apa, tapi kalau pas kalian memvideokan wajah kalian berkelompok, mungkin 2 orang ya, satu kelompok, itu kalian gunakan masker ya. Nanti takutnya nanti mana tahu videonya tersebar, nanti ada pula isu-isu yang lain kan, ini kok boleh belajar bersama-sama sementara kita masih dalam pandemi corona, nanti khawatirnya ada sesuatu. Ya, jadi pas nanti kalau nampak wajah kalian, gunakan masker. Kalau kita sekarang kan online ini jauh-jauh kan, terpisah-terpisah, nggak apa-apa nggak pakai masker dan kita juga di rumah. Tapi nanti kalau kerja kelompok mungkin dengan teman-teman gunakan masker. Ya. Nah nanti yang ini video ini ngerti ya. Jadi ini ada baterai, ini bawah baterainya digabungin. Yang ini artinya gabung ya. Ini bergabung. Yang atasnya ini, yang positifnya ini itu dipisah dari dua buah kabel. Nanti saya akan contohkan di video tutorialnya, nanti saya akan kirimkan. Yang jelas ini kalian paham dulu. Paham ya? Paham, Pak. Paham, oke. Jadi nanti kita akan praktekkan gerbang N itu cara kerjanya seperti apa sehingga lampu ini bisa menyala. Ya, di sini ini adalah kalau dia terhubung itu berarti nilainya 1. Kalau dia di bawah ini berarti nilainya 0. Kita bisa lihat di sini, ini posisi 0 dan 1 tidak nyala, posisi 0 dan 0 tidak nyala, posisi 1 dan 1 itu nyala. Sampai sini paham? Paham. Pak, baterainya itu berapa, Pak? Gimana Lisa? Paham, saya bilang. Oh, yang tanya baterai tadi siapa tadi? Usah ngegas. Kamaria, Pak. Oke, Kamaria nanya apa tadi? Pak. Baterainya kenapa? Pakainya berapa, Pak? 1 atau 2? Baterainya kalau ini dia 1,5. Boleh 1 boleh. Tapi kalau 2 lebih terang, kalau 1 dia redup. Oh, berarti 2 lah, Pak. Ya, kalau berkelompok bagusnya beli 2. Beli 2 baterai, baterainya digabungin. Kalau dulu saya waktu SD itu baterai digulung dalam kertas, nanti diisolasi kertasnya biar baterainya bisa nyatu berdua. Paham ya? Nampak. Baterai itu disusun 2, terus digulung pakai kertas buku, digulung biar dia padat, baru nanti dikasih isolasi. Jadi kayak pena gini nanti dia disusun, digulung pakai kertas. Digulung pakai kertas kayak menggulung apa ya? Kayak menggulung lemang ya. Tahu lemang? Tahu. Oke. Jadi nanti kalian coba buat itu dan kita akan mempraktekkan gerbang ini seperti apa. Ya, jelas ya? Nah, ketika nanti kalian membuat itu, kalian videokan. Dan ketika ada wajah kalian nanti kalian kasih intinya kalian pakai masker. Oke ya? Jelas? Jelas. Raihan jelas Raihan? Jelas, Pak. Ria jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti hasil video ini saya akan kirimkan ke grup WhatsApp. Nanti silakan ditonton ulang bagi khususnya yang terlambat masuk tadi. Silakan ditonton ulang. Jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas, langsung diskusikan ke grup WhatsApp. Dan ini nanti materi tentang gerbang logika ini juga saya sudah share ke grup, ke Google Classroom ini sudah saya share. Kemudian nanti ini yang Excel ini perlu di-share untuk mengingat. Iya, Pak. Oke, ini saya save ya, saya save as langsung. Saya buat namanya gerbang logika simulasi. Kemudian ini saya masukkan juga ke Google Classroom ya. Oke, sekarang kalian sudah bisa lihat yang gerbang logika simulasi tadi di Google Classroom kalian. Kalian kalau di Android atau di handphone kan pakai aplikasi ya, bisa langsung buka. Ya, untuk absensinya tadi udah diisi kan? Absensi tadi ini udah diisi ya. Kita lihat absensinya yang udah isi. Siapa saja? Saya mau lihat dulu yang sudah isi. Nah, Jovain sudah isi tapi orangnya sore ini tidak ada. Kamaria, oke. Lisa,
Muhammad Raihan, Sabdo, Huria, oke, Anggi. Berarti yang sudah absensi hari ini, yang tidak gabung sore ini hanya Jovain saja. Sisanya join ya. Dan Pandu ini apa kabarnya? Dari pertemuan pertama dia belum ada masuk. Kalian nggak bisa kontak dia atau lost kontak atau gimana untuk Pandu? Nggak tahu, Pak. Yudi ada, Pak. Siapa? Yudi. Sabtu. Yudi ya? Oh iya, Yudi nggak ada juga ya? Tapi dia absen nih? Nggak, Yudi? Absen, Pak. Ya, absen tapi nggak ada orangnya sore ini ya. Berarti yang nggak ada sore ini Yudi sama Jovain ya? Tapi ini Yudi nggak absen juga tadi? Oh ya, Sabdo ya. Sabdo Nugra. Sama Berarti Maco, Pak. 2 orang yang nggak hadir sore ini ya, tapi sudah absen dari pagi. Oke. Tolong Pandu. Kalian wali kelas kalian Bu Yuli Hermawati ya? Pak Zul. Pak Zul, Pak. Oh, Pak Zulhak ya, Pak Zulhak. Oke, nanti saya akan kabari Pak Zulhak apa masalah si Pandu. Kalian nggak ada kabar memang dari Pandu? Ya, Rehan Pak. mungkin? Oh, nanti Ada, kami rumah ada, Pak. Coba ke rumah tanyain ke dia apa masalahnya ya. Kalau memang masalahnya Oke, online, kalau memang dia susah, mungkin tak punya handphone atau lain-lain, mungkin pada saat kita mau join seperti ini janjian, suruh ke tempat kalian. Jadi mungkin dari Raihan, mungkin dengan Raihan berdua dia satu handphone, dua wajah satu kamera tuh nggak apa-apa. Yang penting dia hadir dulu, ya. Ya, Pak. Oke, jadi itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas untuk ditanyakan, silakan tanyakan langsung. Mungkin dari classroom ini bisa kalian tanya ya. Misalkan di sini kalian mau bertanya, di sini kalian bisa klik komen ya. Nah, mungkin Pak materi yang bla 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 bla, kalian bisa tanya di sini. Nanti saya akan jawab di sini. Ataupun mungkin langsung dari grup WhatsApp kita bisa juga ditanyakan. Oke, sebelum saya tutup, hari ini ada yang mau ditanyakan terakhir? Tidak ada, Pak. Tidak ada, jelas ya? Cepatlah budak ini nak nanya, Pak. Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Dari saya itu saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tolong hubungi pandunya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puria. Oh, udah narsisnya. Sumpah. Paling geli aku nengok. Apalagi Anggi. Anggi gue ganteng.